Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek satu kami, yaitu Belanja Kue. Belanja Kue adalah aplikasi yang berbasis desktop yang memudahkan suatu restoran, kafe maupun kantin dalam pengelolaan keuangan dan pencetakan laporan, baik laporan harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Aplikasi ini mengkolaborasikan database sebagai penampung data dalam transaksi. Dalam hal ini, kami menggunakan 5 tabel dalam proses transaksinya. Dan ini adalah database-nya. Pertama, ada tabel pelanggan, terdiri dari nomor pelanggan dan nama pelanggan. Selanjutnya, tabel transaksi, terdiri dari ID transaksi, nomor pelanggan, tanggal transaksi, jumlah pesanan, total bayar, jumlah bayar. Juga tabel detail transaksi, terdiri dari ID transaksi, kode menu, jumlah penjual, keuntungan, ID dan ID kasir. 4. Tabel menu, terdiri dari kode menu, nama menu, stok, harga jual, dan harga modal. 5. Tabel kasir, terdiri dari ID kasir, nama kasir, password, dan alamat. Untuk login aplikasi Belanja Kue, ID kasir harus sudah terdaftar di database terlebih dahulu. Jadi untuk mendaftarkan ID kasir yang baru hanya bisa dilakukan oleh kasir yang sudah terdaftar sebelumnya. Baik, sini saya memberikan aplikasinya. Sebelumnya, aktifkan aplikasi MySQL-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya import database MySQL-nya. Lalu install aplikasi Belanja Kue. Ini saya sudah menginstal aplikasinya sebelumnya, jadi tinggal buka saja aplikasinya. Pengenalan menu aplikasi Belanja Kue. Form login. Untuk login kasir sebelum masuk ke menu utama atau home. Oke, ini adalah database-nya. Untuk login kasir itu berdasarkan ID kasir yang terdapat di tabel kasir. Oke, isi ID kasir dan password berdasarkan yang terdapat di dalam tabel kasir tadi di form login. Lalu klik button login untuk masuk ke menu utama. Oke. Itu yang dikirim besar adalah nama dan ID kasir yang telah login. Selanjutnya itu adalah settingan admin. Oke, berfungsi untuk menambahkan hak akses kasir dan menghapus hak akses kasir dari kasir. Dari klik pindah ke ini adalah form setting admin. Oke. Saya akan mencoba membuat ID kasir yang baru. Setelah mengisi data kasir, klik button create. Button create berfungsi untuk menambahkan hak akses untuk kasir yang baru. Saya simpan. Jadi saya akan mencoba memasukkan ID kasir yang baru dibuat tadi. Oke, saya coba login. Sebenarnya saya masih di aplikasi admin. Sebenarnya menggunakan itu ada tabel kasir fungsi untuk menampilkan data kasir yang tersimpan di
database. Setelah itu bisa diklik. Jika diklik, maka otomatis akan tampil akan terisi. Kita ada button delete berfungsi untuk menghapus hak akses dari kasir. Data yang dihapus sesuai dengan nama dan ID kasir yang ingin kita hapus. Sehingga ini adalah nama dan ID kasir yang dihapus di aplikasi akan terhapus juga di database. Ada button logout berfungsi untuk kembali ke form login. Ketika diklik, maka akan tampil 3 pilihan, yaitu yes, no, dan cancel. Selanjutnya ada tanda tanya, itu adalah button about, berfungsi untuk menampilkan pemberitahuan tentang aplikasi pelanjut web. Form menu untuk melakukan pemesanan minum, makanan dan minuman. Saya mencoba melakukan pemesanan minum. Kita ada button hitung, berfungsi untuk menghitung total harga seluruh pesanan dan menghitung uang kembalian pelanggan. Di situ saya ada 2 button hitung. Dan ada button order, fungsi untuk melakukan pemesanan menu. Setiap melakukan pemesanan menu, data pesanan akan tersimpan ke dalam database. Itu ada button reset, berfungsi untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Ketika diklik, maka yang filenya terisi itu akan kosong. Itu ada button update, berfungsi untuk mengganti pesanan yang sudah dipesan sebelumnya. Ada button print, berfungsi untuk mencetak struk pesanan pelanggan. Di sini saya akan mencoba untuk mencetak struk dari pesanan pelanggan. Oke, ketika diklik, maka akan tampil bentukan dari struknya. Dan ini adalah contoh bentukan dari struk pesanan pelanggan tadi. Ini akan diberikan ke pelanggan. Oke, terakhir itu ada tabel transaksi, berfungsi untuk menampilkan data transaksi yang terjadi sebelumnya. Dan di bawah gambar sampah itu ada button delete, berfungsi untuk menghapus data transaksi berdasarkan ID transaksi. Yang besar itu ada button import now, yaitu fungsinya untuk berpindah ke form report atau laporan harian. Ada button sort now, itu fungsi untuk menampilkan data laporan hari ini di tabel berdasarkan data yang tersimpan di database. Itu gambarnya, logonya itu ada kacang besar dan huruf N. Dan di sebelahnya itu ada button sort all, itu fungsi untuk menampilkan seluruh data laporan di tabel berdasarkan data yang tersimpan di database.
penambangnya itu ada kacang besar dengan tanda tambah. Dan di sebelah atas itu ada button sort, itu fungsi untuk menampilkan data laporan sesuai tanggal di tabel berdasarkan data yang tersimpan di database. Berdasarkan tanggal itu maka akan tampil laporan yang kita inginkan. Di sini juga ada button print. Fungsinya itu untuk mencetak laporan sesuai dengan yang dibutuhkan kasir. Itu ada button home, fungsi untuk kembali ke menu utama atau menu home. Dan di bawah ini itu ada button report mingguan, fungsi untuk berpindah ke form report mingguan. Ketika diklik akan pindah. Ini adalah form report mingguan. Itu ada button sort, berfungsi untuk menampilkan data laporan mingguan di tabel berdasarkan data yang tersimpan di dalam database. Untuk mengambil itu berdasarkan bulan dan tahun. Dan di bawah juga ada button print, berfungsi untuk mencetak laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kasir. Dan bawahnya itu ada button report bulanan, berfungsi untuk berpindah ke form report bulanan. Ini adalah form report bulanan. Oke. Di situ juga ada button sort, berfungsi untuk menampilkan data laporan bulanan di tabel berdasarkan data yang tersimpan di database. Pengambilan bulannya itu berdasarkan tahun. Oke, di situ juga ada button print, berfungsi untuk mencetak laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kasir. Dan terakhir itu ada button report tahunan, berfungsi untuk pindah ke form report tahunan. Juga ada button sort, berfungsi untuk menampilkan data laporan tahunan berdasarkan data yang di database. Itu juga ada button print, berfungsi untuk mencetak laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kasir. Oke, mungkin itu saja button yang ada di aplikasi Belanja Kue. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai aplikasi yang kami buat. Jika Anda suka, tolong like dan subscribe. Jika ada ide untuk pengembangan aplikasi, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini.